Taruh. Let's enjoy your life. Hard Rock FM. Berani melawan keterbatasan demi memberitakan kebenaran. Terus berjalan menghadapi perubahan, berinovasi menjawab tantangan zaman. Menjadi tempat informasi terpercaya yang cepat, berimbang, dan akurat. Tak sekadar memberi wawasan, namun juga membuka pikiran. Orang cerdas, membaca tuntas, hanya di detik.com. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan media? Terima kasih saya ucapkan sudah hadir bersama kita di sore hari ini. Saya doakan mudah-mudahan semua rekan-rekan media dan juga para undangan kita dalam kondisi sehat ya. Kemudian suasana hatinya happy, senang dan tentunya dalam kondisi yang bergembira. Segembira saya juga nih yang tentunya menyambut kehadiran dari rekan-rekan media yang sudah hadir baik secara offline ataupun secara virtual bersama kita di sore hari ini dalam rangkaian acara Press Conference Media Art Globale Festival 2021. Tepuk tangan dulu dong buat kita, walaupun saya nggak ngedengar tepuk tangannya, tapi saya pasti yakin banget para rekan-rekan media sore hari ini juga ikut bertepuk tangan secara virtual ya. Baik, persembahan hari ini merupakan sebuah bentuk kolaborasi yang sangat luar biasa sekali dari Connected Art Platform, M-Block Group, dan juga Ars Electronica di Austria. Jadi sekali lagi, bagi rekan-rekan media yang sudah hadir baik secara offline ataupun secara virtual, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Kalau boleh nih, saya cerita sedikit di hari ini, tepat pada tanggal 8 September 2021, hari ini bukan hanya di Jakarta, Indonesia, tapi ada 80 lokasi yang tersebar di seluruh dunia saat ini yang melaksanakan festival dengan tema yang hampir sama nih ya, art, science, dan juga teknologi. Nah, festival ini digagas oleh Ars Electronica yang berpusat di Austria ya, dan mengundang Media Art Globale sebagai networknya di Indonesia untuk melaksanakan festival termegah ini. Kalau boleh saya spoiler dikit nih ya rekan-rekan media, Media Art Globale ini merupakan network satu-satunya ya dari Ars Electronica di Asia Tenggara. Tuh, kece banget kan? Nah, jadi pada tahun ini karena kondisi dan keterbatasan kita ya untuk beraktivitas, maka Media Art Globale Festival 2021 ini dilaksanakan secara hybrid. Ada yang offline dan juga ada yang online ya. Yang online sudah dapat diakses di hari ini melalui platform mediaartglobale.com. Sedangkan offline-nya ini akan dilaksanakan di tanggal 24 November 2021 nanti. Tapi untuk hari ini kita punya teasernya sedikit nih ya. Kita punya teaser offline-nya sedikit yang dilaksanakan di Jogja. Tapi nanti ya, karena sekarang saya mau invite dulu narasumber-narasumber yang akan join bersama kita. Langsung aja nih saya invite bergabung bersama kita. Yang pertama ada Mbak Mona Lim selaku founder and Connected Art Platform
dan Artistic and Program Director of Media Art Globale. Selamat sore Mbak Mona. Nah, di mute Selamat sore. dulu. Tuh ya. Kalau misalnya Mbak Mona nih saat ini di Swiss ya. Pukul berapa sih Mbak Mona? 10.14 tepatnya. Jadi selamat Oke. pagi di sini. Kalau gitu saya ucapinnya selamat pagi ya Mbak Mona. Duh, cantik banget sih. Udara Swiss kayaknya cocok banget ya buat Mbak Mona ya. Thank you, Mas Amri. Oke, siap. Selanjutnya saya invite bergabung bersama saya nih rekan-rekan media ya. Ada Mas Wendy Putranto selaku Program Director dan Co-founder dari M-Block Group. Selamat sore Mas Wendy. Selamat sore Mas Aduh, Amri. seger banget ya sore hari ini. Selanjutnya saya undang ya, ada Mas Budi Sri Herlambang selaku seniman Diaspora Kolektif yang udah gabung bersama kita. Selamat sore Mas Budi. Sore Iya, Mas. thank you ya udah gabung bersama kita. Dan juga selanjutnya saya invite bergabung bersama kita saat ini Mbak Nova Dewi Setiabudi, CEO dan founder of Suwe Ora Jamu dan juga nantinya sebagai pemateri workshop di Media Art Globale Festival 2021. Mbak Nova, apa kabar? Aduh cantik banget sih outfitnya hari ini. Silakan Mbak Nova. Dan juga yang terakhir ada Mas Hanafi Herlangga, selaku Project Manager JNN Block yang langsung terhubung bersama kita di Jogja. Selamat sore Mas Hanafi. Selamat sore Mas Amri. Semoga sehat selalu. Gimana kondisi cuaca di Jogja saat ini? Cerah ya sepertinya? Terang dan cukup cerah. Oke, kalau begitu. Nah, rekan-rekan media sebelum saya melaksanakan sesi tanya jawab nih dengan para narasumber ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan para narasumber kita, saya ingin menginvite para rekan-rekan media dan juga para undangan hari ini untuk menyaksikan ada 3 video terlebih dahulu yang akan sedikit memberikan penjelasan mengenai apa itu Media Art Globale dan juga Ars Electronica ya. Oke, jadi yang pertama mari kita saksikan. Ini adalah sebuah video greeting dari Head of Festival Ars Electronica sehubungan dengan pelaksanaan Media Art Globale Festival 2021 di Indonesia. Kita saksikan bersama, yuk. Welcome to the Ars Electronica Festival 2021. Welcome to the Garden Indonesia and welcome to a decentralized festival that is taking place in more than 80 locations around the world. Partners, creative, activists and visitors are joining us on all continents during the 5 days of the festival to celebrate art, technology and society and to become a community across borders. Together we are analyzing, investigating how new technologies are shaping our lives and how the digital world could work. What does it take to fix the digital world and are we willing to act? We invite you to visit the Garden of Infinity, organized jointly by the Media Arts Globale Festival and Connected Art Platform in many places across Indonesia, as well as the online festival platform to connect with the international community and to take part in this call to action. Our greetings and deep gratitude go to the amazing team behind the Garden Indonesia that enthusiastically worked with us over the past months in order to organize this wonderful program for you. And now, with no further ado, thanks so much and enjoy the festival. Thank you so much ya. Itu dia Miss Crystal Bauer, Head of Festival Ars Electronica yang ada di Austria. Jadi ini pas banget memang ya dari yang disampaikan oleh Miss Crystal Bauer juga dia sangat senang sekali bahwa seniman-seniman yang ada di Indonesia ini ikut berpartisipasi memeriahkan ya acara dari Ars Electronica ini yang tentunya dihimpun oleh Media Art Globale tentunya ya. Nah kalau gitu selanjutnya kita saksikan aja nih video mengenai Ars Electronica. Kita saksikan bersama.
Iya, itu dia video teaser Ars Electronica ya, bisa kita lihat tuh banyak banget karya-karya nantinya yang akan disuguhkan dan benar-benar beyond our imagination ya. Itu bagi saya mungkin ya, kalau misalnya bagi Mas Budi itu mah makanan sehari-hari tiap hari saya kali ya. Kalau saya mah itu beyond our imagination sih Mas Budi ya. Dan yang ketiga kita saksikan ini dia sebuah video ya, journey dari Media Art Globale ya mengenai perjalanannya, kemudian mengenai beberapa cutting edge artwork dari seniman-seniman Indonesia dan juga beberapa negara di Eropa. Kita saksikan videonya. Connected Art platform created a festival for new media art called Media Art Globale. The Media Art Globale Festival was first held in 2019 in Jakarta. Then, in 2020, due to the circumstances, it successfully explored the possibilities of a virtually held art festival, and in 2021, the third edition of the festival is planned to be expanded to more experiment Indonesian. using cellulose, which comes from the Indonesian endemic plants, because I believe there's so many plants can be classified, it all to the data and making art from it. And yeah, of course, it's possible to take sweet advance of exciting technology and integrating with この science. 分野のツールである顕微鏡は普段見えないものを視覚化するために芸術の分野においても非常に興味深いツールであると思います。ミクロの世界に広がるビジュアルを目に見えるものとして紹介してビデオや表現するマテリアルも様々ですが一番わかりやすいのはやはり食文化です。その中で最も象徴的なのはサンバルと呼ばれるインドネシアのチリソースです。インドネシアの伝統的なサンバルは約322種類もあると言われていて、インドネシア各地の食事には欠かせないものです。材料は唐辛子がメインですが、島や地域によって味付けや調理方法が異なるサンバルに私は着目しました。サンバルを構成する材料はありふれたものたちですが、果たしてそれは本当にトルに足りないものでしょうか。Create this installation with title of Selang. We learn a lot from forest and the environmental condition, inspired from crown sinus phenomenon, where this condition make three branches do not touch each other, providing distance and as if forming a forest roof that protect anything under it. That are connected to Jakarta, either living there, either visitors or anyone who knows the city very well, to contribute by providing specific kind of data that relates to their individual experience of the city. Ya, itu dia video ya, teaser mengenai Media Art Globale Festival di tahun ini. Kalau misalnya kita ngelihat teasernya, kayaknya tahun ini bakal sangat menarik nih. Banyak banget ya konten-konten yang mungkin nanti bisa kita kulik bersama. Langsung aja kalau gitu kita ngobrol ke Mbak Mona Lim ya. Mbak Mona. Hai Mas Amri. Hai Mbak Mona. Ceritain dong pertama kali nih ya. Saya pengen tahu mengenai Ars Electronica Festival yang ada di kota Linz, Austria. Kemudian hubungannya dengan Media Art Global ini apa sih Mbak Mona? Ceritain dong dikit bagi kita nih. Oke, thank you Mas Amri. Jadi kerjasama MAG Festival sendiri, Media Art Globale Festival di tahun ketiga, di tahun ini adalah tahun ketiga dengan Ars Electronica Festival. Sebenarnya bermula dari sekitar 2018 ketika
saya bertemu dengan Horst Hotner, yaitu Direktur Future Lab Ars Electronica, ketika kita sama-sama duduk jadi juri di sebuah festival art based on computer science di Jerman. Di situ mereka tertarik, oh, are you from Indonesia gitu, kamu dari Indonesia gitu, karena mereka sangat kurang informasi tentang Indonesia. Orang yang memfokuskan untuk ke festival media baru, dan saat itu saya baru mulai untuk membangun MAG Festival. Even acaranya sendiri baru akan mulai tahun berikutnya. Karena mengetahui hal itu, Horst Hotner mengundang saya untuk hadir di headquarter dia di Linz, Austria untuk mengadakan meeting. Singkat cerita, setelah diskusi dan mereka sangat tertarik dengan MAG Festival, dan mereka mengundang kami untuk mempresentasikan MAG Festival yang membawa beberapa artis Indonesia untuk tampil juga di Linz, tepat di 40 tahun anniversary mereka, tepat juga setahun sebelum pandemik hadir. Jadi di tahun 2019. Nah, itulah awal pertemuan kita. Sementara Ars Electronica sendiri adalah salah satu platform hybrid terbesar untuk saat ini di dunia untuk seni media, festival musik digital, pameran kreativitas dan inovasi. Festivalnya sendiri sudah 42 tahun, berarti sejak tahun 79, dan selalu menjadi proyek percontohan untuk revolusi digital, karena dianggap mampu mensinergikan antara seni, teknologi untuk masyarakat, kebutuhan masyarakat, jadi langsung diaplikasikan. Karena itulah ya justru MAG sendiri memulai pertama kerjasamanya dengan mereka di 40 tahun anniversary Ars Electronica, dan seru banget waktu itu, masih boleh nggak pakai masker dan segala macam. Ada 190.000 visitor cuma dalam 5 hari. Jadi seluruh Linz itu penuh dengan orang-orang dari seluruh dunia. Kita bisa ketemu network baru, mulai dari scientist, a brand, name it like institusi, university dan seterusnya dalam 5 hari itu. Jadi tercatat sekitar 1.500 karya ada di seluruh kota Linz dari seluruh dunia. Mereka memboyong prototype artwork-nya di sana. Itu, dan ya oleh karena itu banyak brand-brand besar seperti brand-brand dari Eropa, like otomotif, Mercedes-Benz, BMW, IT, teknologi, mengirim engineer-engineer mereka justru untuk research dan belajar di festival itu. Demikian, semoga semua menjelaskan pertemuan kita. Dan ya, mungkin saya pengen nambahin Mas Amri, di tahun 2021 kita untuk merefleksi apa yang tema mereka tuh a new digital deal. Dan kita sendiri mengusung tema Infinity and Adaptation Movement, karena kita tuh sepakat untuk mengatasi masa-masa ini, ngapain yuk gitu, culture action di tiap area kita, itu tanggung jawab kita. Instead kita kayak marah-marah, komplain, ini pemerintah, ini keadaan, dan seterusnya, kita prefer untuk let's do something. Justru itu persamaan kita, kenapa kita mengusung tema itu, kenapa kita bekerja sama. Dan ya, oleh karena itu kita memilih mengkurasi 6 seniman dari 5 dari Indonesia, 1 dari Eropa, dari gabungan dari Jerman, France, and Belgium, untuk mewakili konsep ini, mewakili semangat zaman. Dari intinya kita ingin apa ya, mengelaborate lah hal-hal kekayaan Indonesia, kekayaan sumber daya manusia yang Indonesia yang selama ini dipikir kalau Ars Electronica itu cuma high teknologi. Enggak, justru mereka tuh terpukau dengan apa ya, hal-hal unik yang kita miliki. Misalnya kenapa Mbak Nova dari Suara Jamu hadir di sini, karena mereka sendiri tuh mereka udah tahu tentang herb, spice, jamu, bukan jamu, tradisional medicine, tapi taunya dari China, Korea, Jepang.
Justru itu kita pengen bawa nih gitu Indonesia melalui seninya, mengenai sumber daya kreatif manusianya ke sini, ke tempat ini untuk memamerkan, untuk me-highlight bahwa Indonesia bisa sejajar dengan teman-teman yang lain yang ada di Ars Electronica. Dan saya dengar juga bahwa MAG ini merupakan satu-satunya network yang ada di Asia Tenggara yang terpilih ya, Mbak Mona ya? Bangkok, ada satu di Bangkok. Oh, ada satu lagi Bangkok ya? Oke, bisa tahu nggak sih kenapa sih mereka sangat tertarik untuk bisa bergabung gitu dengan MAG ini, Mbak Mona? Mungkin lebih tepatnya kita yang bergabung, tapi dalam konteks ini karena saya tinggal di sini juga ya, saya merasakan banyak ketidaktahuan teman-teman Eropa mengenai Indonesia yang 260 juta penduduk ini. Jadi mereka sangat tertarik untuk tahu gitu. Ketika kita mulai bekerja sama, tahun lalu kita meng-highlight juga diversity dan tea plantation. Saya meng-highlight hal-hal yang mereka sendiri tidak punya gitu. Karena kalau high teknologi mereka udahlah nggak usah saingan dulu gitu. Justru itu kita berusaha untuk menjadi jembatan. Jadi teman-teman dari Eropa yang tertarik untuk mengetahui lebih, dan dari kita yang mungkin perlu transfer teknologi dan pengetahuan. Jadi disitulah gunanya kita ada bareng-bareng 80 lebih garden di seluruh Indonesia, duduk bareng, share networking, share pengetahuan, share seniman, share zaman sekarang zamannya sinergi, karena betul. Ya, itu yang menurut saya perlu di-highlight adalah seni bukan lagi cuman pameran keindahan, kritik, atau investasi, tapi seni itu bisa bareng-bareng sains, teknologi itu bisa jadi sesuatu yang ada gunanya untuk masyarakat, empowering komunitas, dan lingkungannya. Betul. Tahun ini mengangkat tema Infinity ya Mbak Mona ya? An adaptation movement ya. Oke, jelasin dikit dong maksudnya tema ini kenapa diangkat oleh MAG di tahun ini Mbak Mona? Tadi mungkin sedikit udah aku highlight ya Mas, kalau di zaman sekarang ini kan semuanya mengalami apa yang dinamakan pandemik, gitu. Gerakannya akan berbeda. Justru di situ kita mencoba untuk kayak kontemplasi untuk tahu sebenarnya maksudnya alam ini apa, maksudnya keadaan ini apa. Justru karena pertemuan ngobrol-ngobrol kita dengan head of festival tadi, Crystal Bauer, kita ngapain yuk gitu. Jadi mereka mengusung a new digital deal. Apa sih gunanya teknologi, sains bagi dunia ini? Di mereka seperti itu. Di kita an adaptation movement, karena kita percaya gitu. Infinity sendiri kan lambangnya begitu ya. Jadi kita kembali ke nol, kembali misalnya kita kembali ke bumi, justru itu kita memilih senimannya misalnya Adi. Adi itu meng-highlight ratan Indonesia yang mungkin kayaknya barang murahan yang nggak berguna dipadukan dengan teknologi. Terus Matter itu instalasi yang dibuat Ratna adalah memberdayakan ibu-ibu UKM di sekitar Bantul dengan dari limbah tahu. Jadi bahan instalasi itu limbah tahu yang dibuang aja gitu. Jadi kita menggunakan zero waste ya untuk lingkungan, tapi berguna juga jadi instalasi yang November, semoga ada instalasi besarnya gitu. Jadi amin Mas Wendy langsung gitu. Amin Mbak Mona. Jadi, kalau please teman-teman media mungkin bisa langsung ke website kita atau website Ars Electronica untuk melihat seru-serunya. Oh ya, kalau boleh saya tambahin ya Mas Hamri, Utami dengan sambalnya. Mungkin teman-teman ada yang belum banyak tahu bahwa sambal di Indonesia sendiri itu 322 sambal official gitu. Nah, jenisnya ketika saya ngomong itu ke apa? Jenisnya ya, jenis sambal jenisnya gitu ya. Official. Nah, sebenarnya sadar nggak sadar
kalau teman-teman ke luar negeri pasti bawanya sambal sama mie instan kan untuk Bener banget. bertahan adaptasi. Bener Jadi, banget itu. nah, tapi karena justru kita pengen nge-highlight itu rempah-rempah di Indonesia, bahan baku di Indonesia, justru itu si Utami ini dengan kenapa Utami tadi kalau lihat pakai bahasa Jepang, Utami sendiri itu Jepang dan Jawa. Oke. Jadi dan dia pengen kita ngomong tentang identity. Sambal itu identity bangsa Indonesia loh sebenarnya. Dan kekuatan itu saya highlight, saya obrolin ke teman-teman networking di Ars Electronica, what we have. Terus ketika itu Utami membuatnya dengan sound art. Nanti di IG Live-nya akan seru karena dia membuat ini jadi bahan-bahan terasi, bahan-bahan sambal ini akan jadi sound art seperti musik, seperti light is cutting edge artworks yang itu adalah bahasa justru karena teman-teman ya di Eropa ketika tahu nih saya milihnya karya-karyanya itu wow Indonesia punya hal-hal seperti ini gitu punya justru kita berusaha me-highlight hal-hal seperti itu dengan bahasa yang mereka ketahui dengan standar yang mereka ketahui yaitu inilah gitu terus betul supaya adil aku harus ngomongin tentang Widi juga dan Mas ini karena 6 artis jadi si Widi sendiri juga meng-highlight karya bahannya itu dari tanaman asli Indonesia yang jarang untuk papernya terus nanti kalau dilihat di IG Live di GNM Blog dia tuh pakai air dan oksigen untuk memformulasikan ini kenapa saya obrolin ini karena kadang manusia lupa kita pasti lebih nyari Mas nomor passwordnya untuk WiFi apa gitu pernah nggak kita nanya Mas oksigennya mana sekarang nanya itu ya jadi like air oksigen itu kan kita sangat perlu tapi kita tidak menghormati alam tidak menghormati itu semua malah sibuk ngurusin gadget justru itu ini adalah awareness ya Mas karya-karya yang kita tampilkan dan kalau untuk Mas Budi kayaknya orangnya ada di sini mewakili seniman karena seniman yang lain tuh di Jogja dan Bandung jadi Mas Budi thank you nanti Mas Budi bisa jelasin juga karyanya apa sih kenapa sih ketarik ke kita juga gitu Mas. Siap. Jadi menarik banget ya Mbak Mona maksudnya tuh dari hal-hal yang simple gitu yang mungkin di sekitaran kita tapi disuguhkan dengan sesuatu hal yang menjadi sebuah cutting edge artwork tadi gitu ya. Menjadi sebuah yang sangat menarik dan dilirik banget nih dari kacamata luar negeri ya. Bisa dikatakan seperti itu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak Mona ya. Saya kali ini pengen nanya ke Mas Wendy nih selaku kolaboratornya Media Art Global Festival ini mewakili dari M Block Group. Nah Mas Wendy boleh dijelasin nggak antara Media Art Global Festival ini dengan M Block Group itu kolaborasinya seperti apa sih Mas Wen? Ya terima kasih Mas Amri, terima kasih juga buat semua narsum yang hadir di sini. Ya. Yang pasti memang dengan Connected Art Platform dulu nih kita. Jadi ini merupakan kolaborasi kita yang ketiga sebenarnya. Jadi kita bertemu ya dengan Mbak Mona ini tahun lalu. Ya. Di sekitar pertengahan tahun 2020 ya kira-kira sudah berjalan pandemi 3 bulan gitu. Dan kita ngobrol banyak waktu itu ya Mbak. Kita membahas tentang apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi gitu. Karena waktu itu kan M Block baru buka 6 bulan. Iya. Kemudian tutup di bulan Maret 2020 berbarengan dengan datangnya pandemi. Gitu. Betul. Tapi ya itu ya blessing in disguise-nya kami bertemu dengan Connected Art Platform dengan Mbak Mona dan waktu itu Media Art Global 2020 sedang dilakukan yang dibuat pertama kalinya versi online tahun lalu itu. Nah kita tahun lalu mendukung juga sebatas promosi dan juga membuat beberapa talk show ya atau Instagram live via M Block Space gitu. Nah itu pertemuan pertamanya waktu itu kita beberapa seniman kita adakan talk show membahas karya-karya mereka dan di sela-sela itu kita ngobrol panjang tuh bagaimana sebagai sebuah
tempat kreatif ya, ruang kreatif publik ini, M-Block tidak menyerah, tetap bisa bergerak, tetap aktif, dan juga bisa mendukung pergerakan dari industri kreatif. Ya. Jadi dari para pelaku kreatifnya, dari stakeholders, kita mencoba beradaptasi. Karena kan temanya adalah adaptasi atau mati gitu kan. Betul. Ya, kita memilih untuk beradaptasi dengan situasi yang sulit seperti sekarang ini gitu. Dan ini salah satu program adaptasi kita dengan Mbak Mona. Nah, kebetulan karena Media Art Global ini merupakan event art, science, and technology, jadi bicara hybrid, bicara digital platform itu bukan sesuatu yang aneh. Karena memang udah nature of the beast-nya gitu ya. Jadi memang nature alaminya dari acara ini memang art, science, and technology. Jadi ketika ternyata pandeminya extend gitu ya, kita mikir tahun lalu mungkin 3 bulan lagi, ternyata 6 bulan. Mungkin 1 tahun, ternyata 2 tahun. Akhirnya kita banyak membuat beberapa adaptasi-adaptasi yang wah gimana ya, September ternyata masih belum bisa bikin offline gitu ya, belum bisa bikin pameran. Yang kita rindu-rindukan akan hadirnya relaksasi di acara ya, untuk bisa bikin event lagi dari bulan Agustus tahun lalu ya. Kan kita memang mencapai peaknya pandemi gelombang kedua di Juli. Betul. Kita harap wah mungkin Agustus sudah bisa. Betul. Gitu. Mbak, kita tunggu Agustus ya. Oke. Ternyata nggak bisa lagi. September Mbak, ini udah ada info dari Pak Luhut. Pak Luhut akan relaksasi di September. Kita nunggu tanggal 1 September, belum bisa juga Mbak. Ini kayaknya nggak bisa. Jadi acara seni budaya gitu ya, belum bisa dilakukan di Jakarta secara offline. Nah itu kita sebagai ruang kreatif publik memang comply ya dengan peraturan pemerintah, kita ikut dengan mereka. Tapi gimana caranya nih kita akalin, jangan sampai berhenti. Betul. Gitu. Makanya hari ini acara pressconnya juga kita bikin hybrid dan kita coba kasak kusuk gimana kalau di Jogja gitu ya. Oke. Jogja bisa, tapi ya tentunya nggak boleh di dalam galeri karena museum, galeri itu menurut peraturan pemerintah pusat masih harus tutup. Nah, akhirnya ya udah kita coba bikin tapi di salah satu tenan gitu. Karena senimannya kebetulan ada 3 orang ya, di 2 di Jogja dan 1 di Magelang. Oke deh, why not kita coba create di sana untuk tanggal 8 dan 12 September 2021. Jadi sebenarnya memang M-Block mau mendukung dan juga ikut merayakan dari Ars Electronica versi Indonesianya nih. Yang hadir dalam format Media Art Globale gitu. Betul. Nah, mudah-mudahan kalau kita ngasih jangan jangan Oktober deh ya. Oktober nanti tiba-tiba masih kayak September. November deh. November coba kita akalin tapi di 24 November. Jadi kita masih ngasih spare waktu ya sampai akhir bulan. Kali-kali gitu ya di November awal masih belum bisa, minggu kedua masih belum bisa. Minggu ketiga kita sih optimis gitu, minggu 3. Amin. Memang kan segala sesuatu ini yang tidak pasti adalah ketidakpastian gitu kan. Jadi yang tidak pasti adalah kepastian di saat ketidakpastian gitu. Nah, ini yang kita mencoba gimana caranya kita coba perjuangkan. Semoga di November nanti kita bisa bikin. Bahkan nggak cuma di M-Block Space, tapi kita coba lebarkan lagi ke Post Block Jakarta yang ada di Pasar Baru yang rencananya akan dibuka 26 September nanti. Kemudian di JNM Block. Nah, nanti juga kita akan lihat seperti apa sih JNM Block itu ya. Dan ini yang akan kita coba extend. Jadi Media Art Global itu nanti akan hadir di 3 venue tersebut. Di M Block, Post Block, dan di Jogja di JNM Block. Gitu. Nah, ini yang kita support. Tapi visi yang paling utama dan misi yang paling utama yang membuat kita connect ya dengan Connected Art Platform adalah kita sama-sama ingin lebih banyak mengekspor seniman. Jadi seniman kreatif dari Indonesia untuk bisa tampil, pameran, atau tur, konser, sebagainya lah. Betul. Ya. Jadi kita meningkatkan ekspor kultural ke luar negeri. Nah ini salah satu pintu gerbangnya melalui CAP. Gitu ya. Itu yang sangat kita idam-idamkan, yang sangat kita idolakan sebagai sebuah ruang kreatif publik. Kita mendukung pergerakan teman-teman seniman itu secara lebih konkret lagi. Tidak hanya di dalam negeri, tapi kita coba
bawa ke luar negeri. Jadi mungkin di pameran ini menjadi salah satu outlet yang paling tepat untuk melakukannya, karena memang jangan cuma kita yang didatengin ya, diinvasi oleh budaya atau seniman luar, artis-artis luar, tapi juga sudah saatnya kita go internasional melalui platform-platform yang sudah ada dan dipersiapkan oleh teman-teman CAP. Kira-kira gitu sih. Nah, kalau misalnya Mas Biandi bilang tadi menghadapi ketidakpastian akan sebuah kepastian, pastinya kan punya tantangan dong, Mas, ya, untuk menghadapi hal tersebut. Walaupun sebenarnya kita doain mudah-mudahan nanti November di tanggal 24 itu udah kondusif lah ya gitu. Tapi betul. Menuju ke sana mungkin kan ini ada beberapa tantangan gitu ya. Persiapannya gimana Mas untuk menghadapi tantangan akan ketidakpastian menuju sebuah kepastian ini? Betul. Tantangan yang pertama, pandemi masih ada. Betul. Gitu. Dan ada kabar buruknya, varian baru ditemukan. Nah, varianmu ya katanya kan. Iya. Nanti setelah varianmu mungkin varianku, varian kita semua, kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti kita sadar dengan kondisi seperti ini justru dimakin terjepit kita justru semakin kreatif gitu. Iya. Karena suasana yang sulit justru menimbulkan kreativitas. Nah itu yang pertama. Yang kedua regulasi tentunya ya, regulasi dari pemerintah. Saya ikut di beberapa grup yang ada stakeholders, ada juga regulator di situ. Ya, mereka juga udah kapan nih kita bisa dibuka, karena kan alhamdulillah sekarang pandemi menurun gitu ya. Iya. Tinggal ya ratusan ya setiap harinya. Mudah-mudahan itu stay seperti itu sampai November. Kenapa? Karena di Desember atau Januari biasanya akan terjadi kenaikan lagi gitu. Makanya kita pada liburan gitu ya Mas. Itu kita menghindari, kita bikin sebelum itu deh. Jadi Oke. dengan sebelum itu kita bisa ngakalin gitu. Dan persiapannya sejauh ini ya akan hadir secara offline kecil-kecilan dulu ya, teaser di JNM Blog. Betul. Gitu. Yang lainnya mungkin selama ini masih di website ya, masih di online, bisa teman-teman akses di mediaartglobale.com. Jadi tantangan yang paling utama sih sebenarnya itu ya, pandemi dan regulasi. Kalau senimannya kita suruh besok instalasi sih mereka udah siap. Ready ya. Udah ready. Cuma ya itu, kita kan nggak mau bikin pameran tapi nggak bisa datang orangnya. Iya. Ya kan, kita mau bikin pameran ya bisa seluas mungkin diakses, tapi juga tetap aman, tetap sehat buat semua orang. Nah persiapannya untuk yang ketiga lokasi di November itu gimana Mas? Tadi kan Mas Wendy bilang yang pertama di M-Block ya, di M-Block Space. Kemudian ada di Jogja di JNM Block ya. Kemudian ada di gedung pos Filateli yang ada di Pasar Baru di Pos Blok Jakarta. Persiapannya menuju ke November ini apa nih? Sebenarnya sih bisa dibilang kita hanya tinggal menunggu regulasi. Oke. Gitu ya. Dan kita butuh waktu spare yang cukup untuk, karena seniman-senimannya sendiri dengan karyanya udah siap sebenarnya. Kita tinggal nunggu ketok palu dari bapak kita yang tercinta ya, Luhut Panjaitan, untuk bisa memberikan restunya nih. Untuk bisa jalan gitu. Kalau tempat-tempatnya kebetulan Pos Blok akan dibuka, saya udah bilang tadi 26 September. Kita ada atrium di sana yang bisa digunakan untuk tempat pameran, dan juga ada satu ruangan ya yang disebut sebagai live house. Itu juga bisa digunakan sebagai area pameran nanti. Kalau di JNM Block di Jogja nanti bisa kita lihat abis ini. Kita langsung laporan pandangan mata dari Mas Hanafi nanti. Gitu sih kira-kira. Baik. Oke. Nah, di sini kita juga sudah kehadiran salah satu seniman yang juga ikut memeriahkan Media Art Globale Festival 2021 ini. Ada Mas Budi di sini ya, dari seniman Diaspora Kolektif. Ini kali pertama Mas bergabung dengan Media Art Globale ini. Ya Mas Amri, ya betul, ini baru pertama. Gabungnya itu gimana sih ketemunya gitu dengan Mbak Mona yang cantik ini, yang lokasinya jauh di Swiss gitu ya. Mas Budi ada di Jakarta gitu. Ketemunya gimana sih Mas Budi? Oke, waktu itu kita kan kolektif ini bertiga itu dari kampus Mas. Kita pengajar, latar belakang kita masing-masing ada bidang visualnya. Suatu saat dikenalin nih sama Mbak Mona gitu ya, oleh salah satu rekan di kampus. Itu udah 4 tahun yang lalu kali ya Mbak Mona ya, 3-4 tahun yang lalu gitu. Terus ya kita ngobrol, Mbak Mona
menariknya sangat mendukung ke pendidikan gitu. Dia melihat pendidikan seni dan desain, kami dari jurusan New Media. Iya. Gimana, sudah sampai mana gitu ya, main-mainnya udah gimana gitu. Terus ya kita ngobrol, terus sempat berapa tahun kemudian interaksi, ngobrol, datang ke acara Media Art Globale beberapa kali gitu ya. Terus di terakhir ini sama gitu ya, ketika pandemi kami di kampus dan teman-teman di pendidikan juga merasakan gitu ya, bagaimana kuliah yang tadinya di kelas, kuliah desain gitu ya, biasa praktek langsung. Betul. Terus jadi berjarak gitu. Penyesuaiannya tuh lumayan berat itu di awal. Pindah ekosistem lah ibaratnya. Terus kita ngobrol sama Mbak Mona, sama-sama Mbak ini gimana ya Mbak? Udahlah kita kalau mau marah-marah sih nggak ada habisnya gitu, nggak selesai gitu ya. Betul. Kita bisa ngapain nih gitu ya. Terus ya Mbak Mona cerita, nih Mas ada acara ini, tertarik nggak? Oh ya tertarik banget gitu ya. Kita bertiga ini memang yang satu memang di audiovisual, satu tentang culture visualization, saya di social design gitu ya. Kami ngobrol, ya seru nih, kita bikin apa ya gitu. Awalnya sih gitu kira-kira. Karyanya sendiri untuk yang di tahun ini, yang di Media Art Global Festival 2021 ini apa nih, Mas Budi? Oke, di kali ini kayak tadi ya, pandemi ini udah berkepanjangan. Tadi menerusin Mas Wendy, ini kapan habisnya sih gitu ya, episode nggak selesai-selesai gitu ya. Terus kita mikir, terus kita menyikapinya gimana gitu. Terus kita mikir, kenapa orang selalu menanggapinya terlalu serius gitu ya. Kita suka lupa bahwa kita selalu bisa memilih dalam merespon sebuah hal gitu. Terus kita lihat Indonesia punya apa ya gitu ya, sesuai dengan tadi Mbak Mona cerita gitu ya. Apa yang kita bisa liatin ke orang luar, bahwa kita bisa merespon sesuatu secara bersama-sama gitu ya. Lalu kita terpikir kita punya permainan tradisional kan banyak sekali. Nah di situ kita mikir salah satu permainan kita gitu ya yang sudah, nggak tahu Mas Amri masih ingat nggak permainan yang ular naga panjangnya gitu ya? Pernah mainin nggak? Ular naga panjang tuh maksudnya yang ada kotak-kotakan itu? Bukan. Yang pegang-pegangan terus ada ngelewatin kolong gitu. Saya waktu lahir udah dikasih gadget sih sama orang tua, Mas Budi. Ya itu konflik itu juga Mas yang kita mau bawa gitu ya, bahwa teknologi ini harus kita jauhi, kita dekati permainan yang tradisional gimana gitu ya. Akhirnya kita terpikir, oke, konteksnya sekarang new digital deal gitu ya. Di permainan itu juga terjadi sebuah kesepakatan Mas. Nanti mungkin di karyanya itu sudah reinterpretasi memang ya, tidak serta-merta sama persis. Tapi sebetulnya di kita itu sudah ada semua nilai yang sudah mengakar, yang sudah dari leluhur kita mainkan kita sejak kecil, sudah meresap bahwa kita tuh dalam menghadapi sesuatu itu bisa menghadapi secara kolektif. Gitu ya, untuk berhasil berhasil menghadapi sesuatu itu secara kolektif ini harus ada kesepakatan gitu ya. Di permainan ini juga diajarkan ada kesepakatan, ada kepercayaan gitu ya, bekerja sama. Nah akhirnya kita mikir, ini anak-anak sekarang main nggak ya? Nilai-nilai ini gimana ya nyampeinnya gitu ke anak sekarang. Akhirnya kita pikir, oke, anak sekarang akrab dengan gadget, ada teknologi, tapi juga harus bergerak gitu ya. Kalau gadget kan itu penyakitnya di leher, pinggang gitu ya, duduk melihat ke bawah. Sama mata satu lagi Mas. Mata pasti. Nah akhirnya ya udah deh kita bikin ini nanti instalasinya itu kalau bisa fisik ya itu memang berdiri dan memang harus menggerakkan badan dan memang ada nilai-nilai yang kita coba sampaikan melalui interaktif. Berarti interaktif dong ya karyanya ini ya. Betul. Oke, penasaran banget ya. Pasti nanti rekan-rekan media kalau misalnya mau lihat bisa langsung lihat di platformnya mediaartglobal.com kah atau akan ada onsite-nya nih Mas Budi? Kalau sekarang memang di platformnya itu masih sifatnya satu arah gitu ya. Tapi nanti ya insya Allah tadi Mas Wendy cerita kita berdoa semua bersama-sama ya bisa terlaksana secara fisik. Amin. Instalasinya nanti kita sajikan, silakan nanti teman-teman hadir, nyobain, dan kami mau mengajak lagi di Infinity itu kembali ke nol. Kadang-kadang kita sibuk mencari solusi itu keluar, Mas. Kita lupa melihat kita punya apa gitu. Nah ini kita coba ngajak, yuk kita lihat lagi kita punya apa,
dalam penerjemahan teknologi yang ada sekarang. Oke. Seperti itu. Siap, thank you Mas Budi penjelasannya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman rekan media mungkin tadi yang sudah mulai mengakses ya mediaartglobal.com. Nah, banyak banget konten-konten yang ada di dalamnya, seperti ada exhibition offline dan juga online, kemudian ada interaktifnya juga, kemudian ada seminar, dan ada juga workshop yang bisa diikuti nih. Kalau misalnya kita mengakses mediaartglobal.com ini ya. Nah, salah satu workshop nantinya yang bisa diikutin ini tentunya diisi oleh Mbak Nova. Bener ya? Mbak Nova ya, bisa ceritain nggak awalnya nih Mbak Nova bisa ikut serta di Media Art Global Festival 2021 ini awalnya gimana Mbak Nova? Selamat sore semuanya. Sore teman-teman. Mbak. Ya jadi awalnya karena mungkin karena kita jadinya bersatu itu ya dari masa pandemi ini akhirnya jaringan-jaringan yang kita nggak pernah tahu bakalan reach out to us, itu akhirnya jadi terkonekkan semua dots-nya gitu. Saya rasa kita di Indonesia ini kan sangat ini ya, apa namanya, sebenarnya guyup gitu loh masyarakatnya. Jadi ketika ada satu hal yang sangat positif gitu, respon energinya tuh nyampe gitu. Meskipun Mbak Mona ngajakin saya dari Swiss, saya juga nggak pernah ketemu, tapi Mbak Mona say like, "Hai Mbak Nova, saya Mona. Saya kenal Mbak Nova namanya dari Mas Wendy, terus melalui Mbak Rati Kumo di Yayasan Negeri Rempah. Terus pernah ketemu kamu loh di Salihara di bar jamunya waktu itu gitu loh. Like, oh my God Mbak, kamu di Swiss gitu loh." Akhirnya like we were talking and then like Mbak Mona dengan semangatnya cerita tentang Ars Electronica Garden Indonesia. Dan saya rasa gila ini keren banget ya. Maksudnya secara membawa spirit kayak ini Mbak Mona di Swiss aja mau berjuang, mau bangkit terus, mau ngajak rame-ramean kita as a community to collaborate, to work together, sharing the positive energy. Untuk kita jangan sampai jadinya mandek gitu loh. Kita mau bawa misinya, saya juga beruntung banget ada di M-Block community. It's to elaborate more on our heritage of jamu Indonesia gitu, dengan format yang berbeda, dengan penyajian, dan sebenarnya banyak yang kita mau eksplor, tapi karena pandemi akhirnya kita jadinya nggak bisa berbuat terlalu banyak ya. Jadi kayak jamu tasting, now all of the workshops also being conducted offline-nya nggak bisa, semua jadi online gitu. Nah jadi kenalnya itu dari situ, tapi ngobrol-ngobrol gitu Mas. Jadi akhirnya kita jadinya semangat terus, semuanya bergerak, teman-teman communicating juga. Janjian waktunya kan nggak pas ya. Jadi jam berapa aku udah mau tidur Mbak. Tapi semangatnya itu luar biasa banget, dan akhirnya kita bisa do this together, and I feel so blessed to be part of Ars Electronica Garden Indonesia Infinity Art Global Festival 2021. Karena jadi bisa bersama-sama teman-teman, Mas Wendy dengan spiritnya M-Block for creating the community hub for artists, talents, culture, music, film, everything, and ketemu dengan teman-teman yang banyak talenta. Bersama kita nggak cuma bekerja sama, tapi bekerja bersama. Betul. Itu sih Mas. Nanti tentunya workshop ya kita ya. Kita di sini kayaknya punya satu kesamaan nih ya, merasakan spiritnya Mbak Mona nih yang sangat berkobar-kobar gitu ya, berapi-api ini. Kayaknya benar-benar terinspirasi banget nih oleh kita yang di sini. Nah, workshopnya sendiri tanggal berapa Mbak Nova? Tanggal 12 September. Tanggal 12 September ya. Mau gabung ikutan gimana caranya? Caranya nanti masuk ke linknya, dan actually you have to reserve first. Karena slotnya juga terbatas, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa segera mendaftar supaya bisa mendapatkan slotnya. Di tanggal 12 itu akan diadakan secara online, akan streaming dari M-Block Space. Mudah-mudahan jadinya bisa kita explore tentang sebenarnya kalau kita ngomongin jamu Indonesia, banyak orang taunya kalau di mungkin international world
it's called superfood gitu ya. Superfood, yeah. Turmeric, ginger, padahal it's from our land. Dan banyak orang yang taunya jamu itu Jawa gitu kan ya. Jamu Jawa. Betul. And then memang resepi awalnya kalau kita ngomongin the story and the history, the philosophy of jamu yang nanti akan kita ceritakan pada saat workshop lebih detailnya. Iya. Memang semuanya berasal dari keraton Jawa, keraton Jogja. Nah, jadi kita bagaimana bisa mengulik, mengeksplor the royal jamu recipe and the making and the makna sebenarnya gitu ya. Jadi the esensinya itu we want to repurposing the jamu itself as part of the Indonesian heritage and culture sebagai aset Indonesia. Tapi memang kita bertransformasi di dunia digitalisasi, sains dan teknologi. Iya, betul. Ya bisa dibilang dulu tuh yang namanya Indonesia terkenalnya memang dari rempah-rempah ya Mbak Nova ya. That's why banyak banget tuh dulu ya zaman-zaman ratusan tahun yang lalu berdatangan ke Indonesia cuma gara-gara rempah doang ya. Dan itu mereka merupakan memang kekayaan kita banget tuh. Mbak Nova, nanti saya pastikan akan ikut gabung di workshopnya Mbak Nova ya. Tapi sekarang kita mau jalan-jalan dulu ke Jogja boleh ya Mbak Nova ya. Oke, sekarang kita pengen menghubungi langsung nih teman saya yang ada di JNM Block yang ada di Jogja. Ada Mas Hanafi, mungkin sekedar informasi bahwa JNM Block ini merupakan grup ya, grup dari M Block yang ada di Jogja. Udah beraktivitas sejak Juli tahun ini dan sekarang mungkin Mas Hanafi ini bisa ngasih sedikit tour ya kepada kita mengenai JNM Block. Mas Hanafi selamat sore. Udah dibuka tuh belum tuh mute-nya? Coba Mas Hanafi suaranya belum keluar. Oh iya, sorry. Sorry Mas Amri. Duh, itu apaan sih di belakang kok kayak keren banget Mas Hanafi. Kebetulan di depan saya ini sedang ada Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro. Waduh. Salah satu ketua yayasan. Sampaikan salam kita. Selamat malam. Selamat sore Kanjeng ya. Oke, Mas Hanafi. Mas Hanafi boleh dong pengen lihat dikit nih. Gimana kabarnya semua katanya? Alhamdulillah baik Kanjeng ya. Mudah-mudahan semuanya yang di Jogja juga sehat-sehat juga ya. Amin. Amin. Iya. Tetap berinovasi di masa pandemi, berkolaborasi bersama ya Mas dan Mbak semua. Oke. Nah, itu dia nih kolaborasi kita ada di JNM Block nih kali ini untuk Media Art Global Festival 2021. Iya. Mas Hanafi jelasin dikit dong JNM Block ini apa. Boleh. Ya. Jadi pertama kami ingin berterima kasih dulu Mas Amri telah diberikan kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam Festival Media Art Global 2021. Kami dari JNM Block dengan senang hati turut meramaikan Festival Art, Sains, dan Teknologi ini. Sesuai dengan harapan kami, JNM Block dapat meneguhkan Jogja sebagai pusat seni budaya Nusantara maupun internasional di Indonesia. Itu ya Mas Amri. Jadi mungkin yang perlu saya sampaikan juga, tadi kebetulan pas sedang ada Kanjeng Pangeran Haryo, beliau adalah salah satu, beliau adalah ketua dari Yayasan Yogyakarta Seni Nusantara, yaitu adalah JNM. JNM Block ini merupakan salah satu kolaborasi dari JNM, Jogja National Museum, dan Radar Ruang Riang, yaitu yang Block Group gitu ya. Nah, dalam kolaborasi ini kami akan kami ingin memberi peluang baru meningkatkan pemberdayaan aktivitas komunitas-komunitas dan ekosistem seni budaya yang didukung oleh model bisnis yang berkelanjutan gitu Mas Amri. Widih. Bisa kita lihat di belakang. Ini ada Yellow Stair. Yellow Stair ini merupakan salah satu pusat untuk menikmati pemandangan ringin gampingan yang ada di JNM Block. Wow. Nah, ringin gampingan ini adalah salah satu beringin tertinggi yang ada di Indonesia. Itu ada di JNM Block. Waduh. Terus mari kita ke dalam deh ya. Kita ngelihat siap. Dari
cutting edge artwork yang telah terdisplay di JNM Block dari 3 seniman nih ya Mas. Oh iya benar, ada 3 seniman ya yang ada di sana ya Mas Hanafi ya. Nah, kebetulan sudah datang semua senimannya nih. Tadi kita masih sempat tunggu. Nah ini ada dari Mbak Ratna, ada Mbak Utami, sama Mas Widi. Hai Tadi Mbak mungkin bisa dijelaskan, kita ngobrol bareng-bareng di sini. Ayo boleh dong. Nah ini ada Mbak Ratna, mungkin bisa dijelaskan dulu pertama karyanya tentang apa Mbak Ratna? Karya ini sebetulnya respon dari riset yang sudah pernah kita lakukan dari 2015 bersama dengan Action Club, mengolah limbah tahu menjadi material baru. Nah, untuk sekarang bersama dengan Mater Studio mencoba bikin mengolah material ini lebih advance lagi. Sampai sejauh mana sih material baru ini bisa diolah? Oke. Keren Mbak Ratna. Terima kasih. Ini prototipe Prototipe-nya ya, kecilnya ya. Nah, setelahnya ada karya dari Mbak Utami. Ini Mbak Utami dari Jawa Jepang ya Mbak. Dari Jawa Jepang. Bisa dijelaskan mungkin Mbak Utami apa karya yang dipasang di sini? Ini ada preparat yang isinya sambal menjadi perwakilan menunjukkan budaya Indonesia itu macam-macam, tapi mungkin yang lebih mudah untuk dimengerti semua orang itu salah satunya makanan. Dan sambal itu kan berbagai macam, dari sambal sampai merauke, setiap daerah berbeda-beda. Saya ingin memberikan cara pandang lain terhadap sambal kepada para audiens dengan meneliti sambal melalui Oke, terima kasih Mbak Utami. Ini bisa saya lihatkan sedikit karyanya. Wow. Lalu di sebelah sini ada karya dari Mas Widi Pangestu. Selamat sore. Bisa dibantu jelaskan juga Mas Widi, karya apa yang terinstall di sini? Ya, ini karya ini berjudulnya Melting Landscape. Sebenarnya kayak semacamnya melakukan eksperimen dan sebagai investigasi artistik juga tentang fungsi air dalam mencetak jejak material yang saya pakai. Jadi pigmen di sini saya tentukan dalam bentuk es, lalu akan mencair dan membentuk cetakan jejak materialnya sendiri. Oke, keren Mas Widi. Kita ini ada yang keluar ya Mas? Ya, memang di ini ya. Bikin drying sistemnya masih prototipe. Oke, siap. Thank you. Mungkin itu aja Mas Amri yang kita bisa jelasin dari sini. Siap. Kalau gitu terima kasih banyak ya buat rekan-rekan seniman yang ada di JNM Block di sore hari ini ya. Makasih banyak Mbak Ratna, Mas Widi, arigatou gozaimasu buat Mbak Utami ya. Katanya berasal dari Jepang Indonesia yang ada di Magelang ya. Waduh, thank you so much atas karya-karyanya, udah memeriahkan teasernya ya, yang nanti akan kita laksanakan secara mudah-mudahan besar-besaran ya di November nanti ya. Oke, thank you ya Mas Hanafi udah gabung dari Jogja, tentunya di JNM Block Jogja ya. Thank you. Nah, rekan-rekan media selanjutnya ya. Kita akan mencoba langsung nih ya sebuah interaktif art ya, artwork yang ada di platformnya mediaartglobale.com. Oke, jadi kita akan langsung coba dan langsung dipandu oleh Mbak Mona. Mbak Mona boleh bantuin kita dong Mbak Mona nanti untuk nyobain interaktif artwork yang ada di mediaartglobale.com ini ya. Kali ini dari mana ya asalnya Mbak Mona? Ya, suaranya belum keluar Mbak Mona. Ya. Oke. Ya, mungkin bisa minta tolong Mas Gege untuk boleh. Mas Gege tolong dong masuk ke platform digitalnya kita ya di mediaartglobale.com ya. Ini nanti langsung aja ke interactive installation, di sana ada Urban Sense, itu title dari kolektif seniman, computer science and designer dari Jerman, France and Belgium. Oke. Jadi sebenarnya ini
untuk fungsinya untuk kita sendiri ya, untuk teman-teman media atau siapapun yang nanti akan melihat YouTube live ini, bahwa kalau kita concern terhadap lingkungan, mungkin bisa langsung di-enter, Ge. Coba, Ge, langsung, Ge. Nah, itu salah satu kontribusi kita, ya. Oke. Nah, bentuknya interaktif dong ya, Mbak Mona ya. Ini interaktif ya. Oke. Ya, ya. Bisa langsung di pecet, Ge, ya. Oke. Ya, misalnya Cakung gitu, misalnya kita tinggal di Cakung, kita pengen ini. Nah, urban landscape-nya gimana sih? Apakah itu polusi ataukah hijau daerahnya? Misalnya, wah, anggap aja kita halu dikit gitu ya, oh hijau banget kayak pedesaan gitu di Cakung gitu. Terus aktivitas, misalnya terus kayak apa ya, aktivitas on the street-nya gimana? Oh sepi, nggak ada mobil lewat atau ya, atau ini kita asal aja ya, tapi boleh. Kalau bisa yang sesuai keadaan sebenarnya, level noise-nya apa? Oh nggak ada yang lewat, cuman orang-orang naik sepeda jalan bersih misalnya level noise-nya. Listnya apa? Oh kosong, nggak ada tetangganya atau ada tetangganya. Nah itu tinggal disubmit. Terus nanti kita bisa terus ke daerah kita, misalnya oh daerah kantor kita lah, kita di mana, di Palmerah atau di mana gitu. Nah nanti ketika disubmit misalnya nah nanti tuh misalnya kalau teman-teman yang hadir misalnya semua di media ini nyoba gitu ya pakai gadgetnya satu-satu, nanti lama-lama akan di 5 hari kelima kita akan bentuk-bentuknya itu berubah. Yang semula mungkin dasar tuh ada kan yang di daerah mana tuh sepi ya, duren sawit atau apa gitu. Nah, semakin komentar-komentar dari kita itu tentang polusinya, tentang apanya itu akan dijabarkan sesuai data yang masuk. Jadi sebaiknya ini tadi guyon ya. Jadi sebaiknya kalau kita mau serius untuk ngejawab itu bisa dibawa nih data dari sini tuh mereka sangat concern terhadap Indonesia. Jadi mereka sekali untuk teman-teman bisa menyuarakan keadaan sebenarnya di daerah tempat tinggal maupun yang kita tahu, dan bisa dibawa ke pemerintah atau ke lembaga-lembaga yang concern terhadap hal-hal ini. Demikian Mas Amri. Jadi mungkin buat teman-teman ya yang peduli banget nih dengan lingkungan sekitar ya, khusus yang ada di Jakarta, ini tuh bisa menjadi salah satu platform untuk ngebantu juga nih ya, supaya lingkungan kita ini bisa sedikit lebih baik lah nanti ke depannya melalui data-data yang disubmit oleh teman-teman semuanya. Mbak Mona, kalau misalnya satu orang boleh nge-submit beberapa kota nggak sih, atau beberapa area nggak? Bisa jadi, ya. Tapi sebaiknya nggak lock out. Kalau lock out, kalau yang saya ingat mereka cuma bisa satu orang satu nama. Gitu. Jadi jangan lock out dulu misalnya gitu. Nanti bisa berbagai, sebanyak mungkin bisa kok. Gitu. Bisa ya. Berarti kalau misalnya hari ini saya jalan-jalan ke Cakung, saya isi kondisi yang ada di sana yang saya lihat, besok saya ke area lain, saya isi lagi, gitu bisa ya? Luar biasa banget loh, ini interaktif yang ada di mediaartglobal.com ya. Di Media Art Global Festival 2021 benar-benar infinity banget ya. Nah Mbak Mona, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mungkin udah dipersiapkan oleh rekan-rekan media di sore hari ini. Mungkin ya ada yang ingin bertanya, baik yang secara online ataupun yang secara virtual. Ada? Kalau ada silahkan bertanya langsung, tolong sebutkan berasal dari media mana ya. Silakan yang pertama, dari mana nih? Selamat sore. Selamat sore rekan media yang ingin bertanya. Yuk, jangan lupa sebutin ya dari media mana, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Halo, selamat sore. Mas Amri kayaknya ada beberapa di chat sih. Mereka. Boleh. Nanti yang di chat boleh ke saya langsung ya. Nah,
nunggu dari rekan media nih yang akan kita sambungkan secara online. Mungkin saya ingin bertanya dulu nih kepada Mas Wendy dulu deh ya. Mas Wendy, tadi kan offline-nya teasernya ini kan ada di Jogja ya. Padahal kan secara level zona saat ini kita sama-sama berada di level 3. Tapi kenapa Mas Wendy bikin di Jogja nih? Iya. Pengen tahu nih. Karena memang JNM Block itu baru. Ya. Jadi memang salah satu venue yang terbaru dari grupnya M Block. Iya. Makanya kita sekalian ingin mempromosikan JNM. Oke. Gitu. Karena terus terang kalau untuk di sini di Jakarta itu tadi ya regulasinya masih belum bisa karena masih level 3, museum, galeri dan event seni budaya masih belum boleh dilakukan. Jadi yang boleh dilakukan menurut peraturan itu meeting, workshop, seminar. Nah, jadi kita anggap acara kita hari ini adalah ketiga itu. Kita adalah meeting, kita adalah seminar, kita adalah workshop. Jadi bukan event seni budaya. Makanya kita berani bikin format offline dari pressconnya gitu. Tapi kalau bikin pamerannya, kita merasa wah kalau pamerannya bikin di mana ya tempat yang bisa di sini, kita nggak bisa diakses nanti. Karena di depan kebetulan saat ini sedang ada pameran dari teman-teman Peruri. Gitu. Tadinya kan space yang tersisa di sana. Cuma karena ini landlord bikin pameran, nah jadi ya kita mengalah dulu deh gitu ya. Selanjutnya kita akan bikin nanti. Siap. Di apa? Jakarta di Pos Blok dan di M Blok. 24 November ya. Yes. Mas Wendy janji ya. Saya nggak bisa janji. Tapi yang pasti saya optimis gitu. Mudah-mudahan. Udah ada rekan media yang mau bergabung? Kameranya tolong dibuka ya kepada rekan medianya. Yuks. Halo? Baik. Tapi ini perwakilan dari media dong, ya. Ya udah saya bacain aja deh. Mungkin rekan medianya rada malu nih mengeluarin suaranya. Ini pertanyaan buat Mbak Mona, ya, dan juga Mas Wendy. Pertanyaannya berasal dari Mbak Agnes dari Detikcom. Yang pertama, kenapa alasannya memilih 6 seniman, ya? Untuk Media Art Globale Festival 2021 ini, dan apakah dari para seniman lainnya ada korelasinya? Gitu Mbak Mona. Thank you Mbak Agnes dari Titik buat pertanyaannya. Tadi mungkin sempat di-mention di awal ya bahwa pemilihan 6 seniman ini tentunya ada hubungannya dengan Infinity dan karya-karya yang kita pilih tentunya tadi saya mention mewakili semangat zaman dan semangat culture action itu sendiri. Makanya saya terangin mengenai apa penggunaan rattan, limbah tahu, itu herbs, sambal dan oksigen yang ada dan seterusnya, dan juga Mas Budi tentang permainan tradisional yang di-highlight, itu semua ada temanya. Kenapa? Setiap seniman meng-highlight apa yang mereka concern, istilahnya apa sih keresahan mereka. Misalnya Adi resah terhadap hilangnya rattan, orang-orang tidak peduli lagi dan dia meng-highlight itu. Misalnya Ratna dari Matra, yang tadi membuat instalasi seni di Yogyakarta, dari limbah tahu. Kenapa? Karena mereka tertarik untuk keresahannya adalah zero waste, lingkungan dan seterusnya. Jadi semuanya ada hubungan dengan tema kita Infinity, kembali ke nol, memulai dari apa yang kita tahu dan kita bisa. Ya. Siap. Untuk Mas Wendy, pertanyaan dari Mbak Agnes dari Detikcom ya. Alasannya M Block Space memilih JNM sebagai lokasi ketiga kolaborasi. Kayaknya ini udah dijawab tadi ya, Mas Wendy ya, tapi nggak apa-apa. Iya, jadi mungkin mau nambahin aja Mbak Agnes bahwa
JNM itu dulunya seperti kita tahu kan memang adalah kampus dari ISI, ya, jadi kampus Institut Seni Indonesia. Bahkan di tahun 50-annya itu menjadi kampus dari ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia. Ya. Jadi tempat itu memang sangat bersejarah dan menjadi tempat yang bisa dibilang episentrumnya seni rupa di Indonesia. Jadi kalau teman-teman tahu ada festival Art Jog ya yang baru saja selesai digelar pada bulan Juli sampai akhir Agustus lalu. Nah, ini tempat yang sama dilakukan. Jadi menurut kami, wah kalau di JNM ini sangat tepat ya. Justru semangatnya, spiritnya dari seni rupa ataupun seni media baru itu sangat cocok dilakukan di JNM Block. Makanya menurut kami, wah ini sih harus di-extend, apalagi tempat ini juga baru gitu ya. Ya. Dan bukan di Jakarta gitu. Jadi kita mencoba membuat sebuah sirkuit kreatif lah ya, yang bisa mengkoneksi. Ini terus terang menjadi apa ya, prototipe ya. Prototipe pertama acara-acara yang akan kita koneksi ke berbagai tempat yang ada di jaringannya M Block Group. Oke. Ini baru pertama. Jadi nanti mudah-mudahan kita akan segera buka di Surabaya. Dan juga ada rencana di Medan. Ya. Nah, nanti acara-acara itu akan bisa kita bikin satelitnya di kota-kota tersebut. Kira-kira gitulah. Ini uji cobanya nih. Siap. Jadi bisa meraih seniman-seniman yang ada di kota-kota lainnya juga ya, Mas Wendy, seniman-seniman lokal gitu ya. Oke. Itu yang utama. Thank you Mas Wendy. Ada lagi mungkin pertanyaan dari media? Sudah? Durasi ya. Baik, kalau gitu sebelum saya tutup ya, saya butuh ya closing statement nih dari masing-masing para narasumber ya. Mungkin dari Mbak Nova dulu nih, harapannya di Media Art Global Festival 2021 nih apa nih Mbak Nova? Ya, harapan saya sih dengan Media Art Global Event untuk memperkenalkan rempah-rempah kekayaan alam Indonesia, terutama jamu yang mau di-highlight, apresiasi Indonesia sendiri sangat sudah gegap gempita ya, sangat relate dengan pandemi di mana kita mau menjaga stamina, mau happy, mau sama-sama untuk fight this COVID together and to be able to live together with COVID gitu ya. Betul. Jadi saya berharap dengan nanti berbagi sesi di Infinity Session, kita jadi sama-sama bisa semangat sambil mengenal lebih jauh tentang rempah Indonesia. Kita juga bisa memperkenalkan rempah Indonesia ke dunia, dan juga kita sama-sama hidup sehat dan menjaga stamina kita. Amin. Amin. Luar biasa ya. Kalau dari Mas Budi terakhir nih, kira-kira harapannya untuk Media Art Global Festival 2021 ini apa nih dari Mas Budi? Ya kalau dari saya, semoga ini bisa tetap menjaga semangat, gitu ya. Kondisi yang sulit ini mengajarkan tadi ya, kita untuk selalu semangat, bisa saling terhubung, jadi saling kenal, ada kesempatan kita bisa diajak oleh Mbak Mona dengan Mas Wendy, dan semua teman-teman kita semua, ya tadi saya sempat sampaikan, harapannya sih semoga dalam menghadapi kesulitan ini kita jangan terlalu serius gitu ya, dan kita selalu refleksi kita punya apa, dan bersyukur dengan yang kita miliki itu kadang menjadikan kita lebih semangat lagi nantinya. Siap, thank you banyak Mas Budi. Mas Wen, silakan Mas Wen, terakhir. Ya, terima kasih. Yang pasti sih semoga pandemi segera berlalu. Amin. Dan varianmu, varianku, varian kita semua tidak jadi ya, masuk ke Indonesia. Jadi November kita bisa bikin offline. Ya. Amin, dan amin gitu ya. Karena itu yang udah kita tunggu-tunggu sejak tahun lalu gitu ya. Ya. Dan kita coba memelihara semangat dan tentunya memelihara kewarasan ya. Ya. 1,5 tahun ini cukup tidak waras juga dan cukup menyedihkan gitu ya. Kita merasa bahwa seni itu jadi salah satu peningkat imun kita gitu ya. Mendekatkan diri kepada seni dan kesenian itu akan membuat kita semakin semangat, semakin kebal dalam menghadapi tantangan pancaroba yang gila-gilaan gitu ya.
Itu yang paling penting gitu, bahwa semangat Media Art Globale ini juga harus di-push terus sampai benar-benar limit yang paling ujung gitu. Karena harapan akan selalu ada dan cahaya di ujung akan kelihatan pelan-pelan nih. Waduh. Gitu. Kata-katanya luar biasa banget kalau emang dari Mas Wendy ya. Oke, Mbak Mona terakhir ya. Satu dulu nih, kalau misalnya ada seniman after dari Media Art Global Festival 2021 ini ingin ikut serta di tahun depan tuh masih bisa lah ya pasti Mbak Mona. Caranya gimana Mbak Mona? Bisa banget. Jadi sebenarnya kita juga ada sudah bikin form di Connected Art Platform. Jadi kalau untuk gampangnya klik aja semuanya Media Art Global, karena yang organize adalah Connected Art Platform. Nanti bisa langsung submit, di situ ada informasi yang perlu diisi. Jadi kita memang membuka banget untuk semua orang, nggak harus dari seniman, bisa IT, semua asal punya proposal, prototipe yang menarik, silahkan kirim, connect di website kita. Gitu. Kita pasti akan bareng-bareng seleksi dan semoga makin banyak berlian-berlian baru yang kita temuin yang bisa meng-highlight apa yang di sekitar kita untuk ke ranah global nanti. Amin ya, mudah-mudahan impact-nya juga dari Media Art Global Festival 2021 ini bisa mengempowering seluruh, bukan hanya seniman ya, tapi berbagai aspek lainnya untuk bisa memberikan dan menyuguhkan karya-karya terbaiknya nanti untuk di tahun depan ya. Mbak Mona, thank you so much Mbak Mona udah bergabung bersama kita ya. Nah, untuk sesi terakhir kita foto bersama dulu boleh ya? Boleh ya, untuk para narasumber seluruhnya, saya invite untuk foto bersama dulu nih sebelum kita menutup rangkaian acara kita di sore hari ini ya. Jaraknya tetap kita bagi ya, tapi untuk Mbak Mona dan Mas Hanafi tetap kelihatan di belakang. Gimana? Oke. Saya perlu on kamera juga nggak? Oke, baik. Saya kan insecure gitu ya, saya diajak foto nggak ya? Untuk screen-nya Mbak Mona dan Mas Hanafi boleh di full screen, Ge? Oke, sip. Terima kasih banyak sekali ya kepada seluruh rekan-rekan media. Tentunya terima kasih kepada kolaborator kita M-Block Space, JNM Block, Pos Blok Jakarta, Negeri Rempah Foundation, Cerita Jamu, Sueora Jamu, Binus University School of Design, dan juga 19 Digital. Terima kasih juga kepada media partner Detikcom, Hard Rock FM, Cosmopolitan Indonesia, Binus TV, whiteboardjournal.com, dan juga Kas Foundation. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan media yang telah hadir di lokasi maupun secara virtual via Zoom meeting atas dukungannya terhadap Media Art Global Festival 2021 Infinity Festival for Art, Science, and Technology. Nama saya Amri Sanjaya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's enjoy your life. Hard Rock FM. Berani melawan keterbatasan demi memberitakan kebenaran. Terus berjalan menghadapi perubahan, berinovasi menjawab tantangan zaman. Menjadi tempat informasi terpercaya yang cepat, berimbang, dan akurat. Tak sekadar memberi wawasan, namun juga membuka pikiran. Orang cerdas membaca tuntas hanya di detik.com.